Wow, Ronaldo, mantap kan? Pemain bola yang pernah jadi pemain terbaik dunia 2009 ini, tendangannya begitu mematikan. Gerak-geriknya sangat diperhatikan lawan. Seringkali kita menemui orang yang kita anggap istimewa karena ia mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Expert yang tidak banyak dikuasai oleh orang lain. Mari kita lihat orang-orang yang expert lainnya. Yang pertama adalah Subiakto. Beliau adalah brand builder. Membangun brand banyak perusahaan selama 46 tahun lamanya. Kopiko, Indomie, Torabika, apalagi Matrix Indosa, kartu As Telkomsel, Tiga Roda, Biskuit Roma, Polytron, Digitex, Extrados, dan banyak lagi yang beliau bangun brandnya. Kita juga mengenal yang namanya Khairul Tanjung. Khairul Tanjung sejak kuliah sudah praktek bisnis. Hingga kita lihat Trans TV begitu mentereng, hingga sekarang bisnisnya menggurita di Indonesia, bahkan Carrefour pun dibeli. Kita juga mengenal Bruce Lee sebagai pemain kungfu yang hebat. Kita juga melihat Larry Bird. Ada yang kenal? Larry Bird. Larry Bird, pemain basket yang mendunia. Seringkali kita menemui orang kita anggap istimewa itu karena ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita takjub, lalu kita bertanya-tanya, apakah bakat semacam itu adalah takdir dari Allah yang hanya diberikannya kepada orang-orang khusus? Apakah memang sudah takdir seperti itu? Dan biasanya pasangan pertanyaan ini adalah legitimasi bahwa kita memang tidak mampu melakukan demikian karena tidak berbakat, lalu menyerah dan menerima diri apa adanya, jauh dari mampu. Sukses itu like an iceberg. Sukses is an iceberg. Sukses itu gunung es. Orang bijak berkata, tidak ada sesuatu yang instan. Segalanya butuh perjuangan dan pengorbanan. Itulah yang tidak kita lihat. Gunung es yang tampak di permukaan itulah yang kita lihat. Sementara what really happened, apa yang terjadi sebenarnya, pengorbanan mereka itu yang tidak kita lihat. Dan kita seringkali lupa mengambil pelajaran darinya. Bagaimana prosesnya itu menjadi expert? Semua ada prosesnya, termasuk menjadi expert. Saya rangkum dari berbagai sumber. Proses inilah yang dapat membuat kita menjadi expert. Yang pertama adalah lintasan pikiran. Dalam disiplin ilmu neurolinguistik, lintasan pikiran ini bisa berbentuk visual. Gambar yang melintas, entah gambaran dari memori ataupun imajinasi, bisa juga berbentuk auditori, yaitu suara yang melintas, entah suara berasal dari memori atau hanya imajinasi. Ringkasnya, lintasan pikiran ini muncul saat merespon sesuatu atau sudah menjadi sebuah pemikiran yang selalu terlintas sebagai sebuah nilai. Bicara tentang bagaimana menjadi expert, maka visi hidup menjadi penting sebagai elemen yang kita tanamkan dalam pikiran kita sehingga selalu terlintas dalam pikiran kita. Yang kedua adalah setelah lintasan-lintasan pikiran itu kemudian diolah menjadi gagasan, dan dari gagasan kemudian menjadi kemauan. Kemauan yang kuat, yang terus tertanam, lama-kelamaan ia akan mengkristal menjadi tekad. Kemudian tekad yang kuat memudahkan untuk melakukan tindakan atau praktek. Tubuh kita membenarkan apa yang diinginkan oleh hati kita.
anggota badan kita mewujudkan lintasan pikiran kita. Itulah praktek atau tindakan. Dari tindakan-tindakan itu yang dilakukan berulang-ulang, praktek yang dilakukan berulang-ulang terus-menerus, atau adanya repetisi, membuatnya menjadi habits. Dan habits akan membuat perbuatan itu menjadi karakter. Jika sudah menjadi karakter, maka perbuatan itu akan menjadi refleks. Sang pelaku tidak lagi berpikir dua kali untuk melakukannya. Bahkan, tindakan menjadi refleks tanpa sadar. Seperti orang yang mengetik komputer tanpa perlu memandang keyboard, karena kebiasaan yang panjang dan berkembang menjadi refleks. Begitulah ternyata expert membutuhkan habits yang merupakan anak dari repetition dan practice. Tetapi semua itu berawal dari lintasan pikiran. Oleh karena itu kita harus pertama kali membenahi mindset dan visi kita agar kita dapat membenahi motivasi untuk menjadi expert di bidang masing-masing. Membentuk habits yang baik memang sulit pada awalnya, namun seketika habits itu sudah terbentuk dengan konsisten, maka sulit pula untuk menghentikan habits baik itu. Sama dengan habits buruk yang sulit pula menghentikannya apabila sudah konsisten. Jadi hanya satu sebab ketika kita belum menguasai sesuatu hal yang benar-benar kita inginkan, yaitu adalah kita belum cukup banyak mengulang dan melatihnya, baik terpaksa ataupun sukarela. Jadi bukan masalah bakat, kurang motivasi, dan bukan berhenti pada apapun yang selama ini kita pikirkan. Bicara tentang berpikir, binatang tidak punya akal, namun mereka bisa menguasai keahlian yang bahkan manusia merasa aneh menyaksikannya. Kita pernah melihat burung berhitung matematika di sirkus, monyet melakukan tendangan putar sempurna, taekwondo, atau lumba-lumba yang melompati gelang api. Semua itu mereka lakukan karena mereka tidak banyak pikir, hanya melakukan dan melakukan, terus berlatih dan mengulangi. Mungkin itulah kelemahan kita selama ini, yang membuat kita miskin keahlian apapun. Karena kita terlalu banyak membahas motivasi, tapi kurang aksi. Banyak pikir cemerlang, tapi tidak berlatih mengulang. Logikanya bila binatang yang tidak memiliki akal saja bisa, seharusnya manusia yang punya akal lebih bisa. Mungkin pula lebih tepat, apabila ketika ingin menguasai suatu keahlian, dan visi sudah terbangun, tidak perlu banyak berpikir dan motivasi lagi. Semakin sering kita melakukan, maka semakin sering pula latihan dan pengulangannya. Maka kita pasti akan menguasai keahlian apapun yang kita inginkan. Banyak teori tentang repetisi, misalnya 10.000 jam untuk menjadi expert, atau misalnya teori 30 hari melatih suatu hal akan membuat kebiasaan baru terbentuk. Tapi yang paling penting adalah habits, kebiasaan atau repetisi. Pengulangan dilakukan haruslah repetisi yang benar, agar outputnya benar dan perfect.